Hello, English learners. Welcome back to this channel. Sudah siapkah kamu untuk belajar English hari ini? Sesuai dengan judulnya, materi yang sudah disiapkan di video ini akan membahas grammar dan salah satu tipe tenses di dalamnya. Kali ini, tenses yang akan kita bahas adalah present continuous tense. Tahapan pembahasan present continuous tense di video ini akan diurutkan sebagai berikut. Pengertian, fungsi, kata kerja bentuk present participle, pola kalimat, dan ciri khusus dari present continuous tense. Oke, let's go. Mari kita mulai dari pengertian. Present continuous tense adalah salah satu tenses yang sering kita temui dalam percakapan sehari-hari atau daily conversation. Tenses ini juga disebut sebagai present progressive. Jadi, jangan bingung ya kalau nanti ada yang menyebut dengan istilah present continuous tense atau present progressive. Dua-duanya sama. Kalau saya, selama ini sudah terbiasa dengan nama present continuous tense daripada present progressive. So, let's make a deal first. Dalam video ini, saya akan menggunakan istilah present continuous tense. Oke? Deal ya? Baik, kita lanjutkan ke bagian fungsi. Fungsi dari penggunaan present continuous tense dalam kalimat atau percakapan adalah untuk menyatakan suatu kejadian atau tindakan yang sedang berlangsung atau yang sedang terjadi. Dan proses itu belum selesai dilaksanakan. Sekali lagi, diingat-ingat, kegiatannya sedang berlangsung. Untuk membantu mengingatnya, pakailah kata continuous dalam present continuous tense. Karena arti dari kata continue adalah berlanjut, atau masih dalam wujud kegiatan yang sedang dilanjutkan. How about it? Did you get what I mean? Dipahami dan diingat-ingat fungsinya. Secara singkat, apabila kamu menjelaskan suatu kegiatan yang sedang berlangsung, selalu gunakan present continuous tense. Let's move on then. Penjelasan selanjutnya, setelah kamu paham pengertian dan fungsi dari present continuous tense, adalah tentang kata kerja atau verb yang menjadi, ya bisa dibilang icon dari tipe tenses ini. Mungkin ada beberapa yang sudah tahu tentang kata kerja di present continuous tense. Baik, yang sudah paham, mari direview bareng-bareng, dan bagi yang belum paham, silahkan disimak baik-baik penjelasan berikut ini. Kata kerja atau verb yang dipakai dalam present continuous tense disebut dengan present participle, atau biasanya disebut dengan verb ing, yaitu kata kerja dasar atau base verb yang diberi tambahan akhiran ing di akhir katanya. Sederhana banget ya. Tinggal tambahin akhiran ing di belakang kata kerjanya. Ya memang itulah hal yang paling membedakan present continuous tense dari tenses yang lainnya. Verb ing ini ditemukan di semua bentuk kalimat pada present continuous tense, baik pada kalimat positif, negatif, maupun interrogatif. Namun, verb ing ini tidak bisa muncul sendirian, karena harus ada soulmate-nya yang harus menemani, yaitu to be, atau is, am, dan are. Penjabarannya adalah sebagai berikut. To be is dipakai apabila subjeknya he, she, atau it, atau orang ketiga tunggal. To be am hanya dipakai apabila menemukan subjek I, dan to be are dipakai apabila subjeknya they, we, you, atau plural nouns. Agar lebih jelas, mari kita lanjutkan pembahasan materinya di tahap selanjutnya, yaitu pola kalimat. Pola kalimat yang dibahas kali ini masih sama seperti video sebelumnya di Kupas Tuntas Tenses Part 1 tentang Simple Present Tense. Persamaannya adalah pola kalimat yang dibahas terdiri dari kalimat positif, negatif, dan interrogatif atau kalimat tanya. Oke. Let's start our discussion from positive sentence. Perhatikan beberapa contoh kalimat positif berikut ini untuk kita diskusikan nantinya. His brother is eating scrambled egg for breakfast. My little kitten is sleeping calmly with its mom. Those kites are flying gracefully in the sky right now. Some students are studying English in the classroom. I am riding my new bicycle with my friends at the moment. Kelima contoh kalimat tersebut merupakan kalimat positif yang menggunakan present continuous tense pada polanya. Dikatakan demikian karena ada penggunaan to be yang diikuti oleh verb ing yang letaknya setelah subjek.
Lihat kembali di contoh pertama dan kedua. To be is digunakan karena subjek pada kalimat pertama adalah his brother sebagai variasi dari subjek he. Sedangkan pada kalimat kedua, subjeknya my little kitten sebagai variasi dari subjek it. Untuk contoh kalimat ketiga dan keempat, to be are muncul pada kalimat karena subjek pada kalimat ketiga adalah those kites yang jumlahnya jamak. Begitu juga pada kalimat keempat yang merupakan plural noun yaitu some students. Di contoh kalimat kelima, karena subjeknya adalah I, jadi to be yang digunakan adalah am. Kata kerja present participle atau verb ing ditemukan di setiap kalimat pada contoh tersebut. Verb ing tersebut pastinya berasal dari verb one yang dimodifikasi dengan penambahan akhiran ing. Antara lain, eating, sleeping, flying, studying, dan riding. Dalam bahasa Indonesia, verb ing yang digunakan tersebut memiliki makna sedang dilakukan. Sehingga, kalau diterjemahkan eating berarti sedang makan, sleeping sedang tidur, flying sedang terbang, studying sedang belajar, dan riding sedang mengendarai. Bagaimana penjelasan saya sebelumnya terkait kalimat positif? Bisa dipahami kan? Intinya, jika kamu ingin membuat kalimat positif yang menggunakan present continuous tense, selalu ingat untuk menambahkan dua hal penting setelah subjek, yaitu to be, is, am, atau are, dan verb ing. Okay, for the next discussion, let's talk about the sentence pattern in negative sentence. Ciri kalimat negatif dengan kata not, yang berarti tidak, masih melekat di pola kalimat ini. Silakan cermati letak kata not pada beberapa contoh berikut. My teacher isn't explaining about math now. That small car is not moving because of punctures. We aren't playing video games in the living room. The birds are not perching on that power cable. I'm not watching my favorite TV program right now. 5 contoh kalimat tersebut berwujud kalimat negatif karena ada kata not yang diletakkan setelah to be. Mari kita bahas satu persatu. Subjek orang ketiga tunggal my teacher di contoh kalimat pertama dan that small car di contoh kalimat kedua menjadikan syarat penggunaan to be is yang diikuti oleh not. Is not bisa divariasikan menjadi isn't untuk bentuk pendeknya. Lihat penggunaan isn't di contoh kalimat pertama. Untuk contoh ketiga dan keempat, to be are yang ditambahkan not dan versi pendeknya aren't tepat dimunculkan dalam kalimat dengan alasan subjeknya berwujud plural nouns, yaitu we dan the birds. Sedangkan contoh kelima, subjek I menggunakan to be am dengan penambahan not untuk menunjukkan penggunaan present continuous tense pada kalimat negatif. Seperti yang bisa kamu lihat dari contoh, kalimat negatif dalam present continuous tense juga menggunakan verb ing yang diletakkan setelah kata not. Terjemahan ke bahasa Indonesia untuk verb ing di kalimat negatif ini adalah tidak sedang, antara lain isn't explaining atau tidak sedang menjelaskan, is not moving atau tidak sedang bergerak, aren't playing, tidak sedang bermain, are not perching, tidak sedang hinggap, dan I'm not watching atau tidak sedang menonton. Oke learners, sudah beres ya penjelasan terkait kalimat positif dan negatif. Stay here and keep paying attention. Pembahasan selanjutnya akan beralih pada kalimat tanya atau interrogative sentence. Mari disimak baik-baik. Dua macam bentuk kalimat tanya digunakan di present continuous tense, yaitu bentuk WH question dan yes-no question. Apabila kamu sudah mampir di video sebelumnya tentang kupas tuntas tenses part 1, simple present tense, dua macam kalimat tanya ini sudah dibahas secara rinci. Tapi, bagi kamu yang belum sempat nonton videonya, jangan khawatir. Mari kita bahas perbedaan antara WH question dan yes-no question. Dalam present continuous tense, WH question masih diawali dengan kata tanya. Masihkah kamu ingat apa saja kata tanya itu? Mereka adalah what, when, where, who, why, dan how, atau artinya apa,
kapan, di mana, siapa, kenapa, dan bagaimana. Unsur kalimat yang ditambahkan setelah kata tanya tersebut adalah to be, yang diikuti oleh subjeknya, dan dilanjutkan dengan verb ing. Perhatikan contoh WH question berikut ini. What are we doing here? Where is she hiding? I can't find her. Who are they talking to over there? Why am I standing here? How are you feeling right now? Sebelum kita bahas lebih lanjut terkait contoh WH question tersebut, perlu diketahui bahwa tidak ada contoh kata tanya when atau kapan di dalam kalimat tersebut. Kenapa begitu? Ya, karena pertanyaan when pada present continuous tense akan memiliki jawaban yang sudah pasti, yaitu sekarang. Jadi, kata tanya when meskipun benar penggunaannya secara grammar, tapi konteksnya akan menjadi rancu, bahkan aneh. Kalau tidak percaya, coba cermati kalimat ini. When are you going? Kapan kamu sedang pergi? Nah, jawabannya kan sudah pasti ya, yaitu sekarang. Iya kan? Oke, kita move on ke pembahasan kata tanya lainnya. Pada contoh kalimat pertama, ketiga, dan kelima, semuanya menggunakan to be are, karena subjeknya adalah we, they, dan you. To be yang digunakan di contoh kalimat kedua adalah to be is. Tahu dong kenapa pakai is? Karena subjeknya adalah she. Sedangkan contoh kalimat keempat menggunakan subjek I yang pastinya berpasangan dengan to be am. Verb ing pada present continuous tense bentuk kalimat tanya diletakkan di setelah subjek, seperti pada kelima contoh kalimat tanya sebelumnya. Semua kata kerja menggunakan bentuk present participle atau verb ing, yaitu pada kata doing, hiding, talking, standing, dan feeling. Pembahasan selanjutnya adalah pola kalimat tanya yes-no question pada present continuous tense. Perhatikan beberapa contoh yes-no question berikut ini. Are you listening to your favorite song right now? Is he buying his new cell phone in that electronic store? Am I doing it right? My painting is a bit weird. Tiga contoh kalimat tanya yes-no question tersebut mewakili penggunaan to be is, am, dan are yang memang harus digunakan di awal kalimatnya. Ya, untuk yes-no question, dalam present continuous tense, kamu memang harus menggunakan to be di awal kalimat dan diikuti oleh subjek dan verb ing. Di contoh pertama, to be are digunakan karena ada subjek you dalam kalimatnya. Berikutnya, di contoh kedua, karena subjeknya he, maka penggunaan to be is tepat dimunculkan di awal kalimat. Dan pada contoh ketiga, to be am layak disandingkan dengan subjek I. Bagaimana? Mudah kan membuat kalimat tanya versi yes-no question dalam present continuous tense? Kamu tinggal menentukan to be sesuai subjek dalam kalimatnya. Pastinya, jangan lupa untuk menggunakan verb ing. Well then, how's your understanding about present continuous tense right now? Semoga kamu mendapatkan pemahaman yang komprehensif ya, baik di bagian pengertian, fungsi, kata kerja present participle, dan pola kalimatnya, yaitu kalimat positif, negatif, maupun interrogatif. Mantaplah kalau sudah paham, minimal kamu mendapatkan sedikit, pencerahan gitu ya, tentang present continuous tense. Tapi jangan kemana-mana dulu, masih ada satu hal terakhir yang perlu kita bahas lagi, yaitu ciri khusus dari present continuous tense. Silahkan disimak. Present continuous tense sangat terikat dengan waktu kejadian dari kegiatan yang dilakukan sekarang. Oleh karena itu, penanda waktu atau adverb of time untuk tenses ini juga harus memiliki makna sekarang. Dalam bahasa Inggris, ada berbagai macam cara untuk menyatakan keterangan waktu sekarang. Beberapa di antaranya adalah now, right now, at present, dan at the moment. Mereka adalah yang paling sering ditemukan dalam kalimat present continuous tense, dan letaknya ada di akhir kalimat tersebut. Berikut contohnya. I am finishing my task now. You are not dancing on the stage right now. Are they swimming in the river at present? She is preparing our meals for dinner at the moment. Kamu boleh menggunakan kata keterangan waktu tersebut sesuai kesukaanmu. Karena
semua kata itu memiliki fungsi dan arti yang sama, yaitu sekarang. Jadi, jangan selalu menggunakan kata now terus-menerus ya untuk menyatakan sekarang. Pakailah pilihan lainnya seperti right now, at present, atau at the moment untuk membuat kalimatmu menjadi semakin efektif, oke? Well done, learners! Now, you have officially learned the present continuous tense. Setelah paham, pokoknya jangan lupa dilatih dan dipraktekkan ya. Karena semua ilmu tentang bahasa tidak akan cukup apabila hanya paham teorinya saja. Go out, find a partner, and practice using your English. Saya pamit ya. Jika kamu mendapatkan manfaat dari pembelajaran di video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya agar channel ini dapat terus berkembang untuk menyajikan media pembelajaran bagi para English learners. It's time for me to go. See you all on the next video. Thanks for watching. Goodbye.